Shalom, nama saya Friska Margarita Sancika Taek. Saya dari Rayan 1. Hari ini saya akan menceritakan cerita Nabi Yunus. Pada malam hari, Yesus berfirman kepada Yunus, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatan mereka telah tersampaikan kepadaku." Tetapi teman-teman, Yunus malah melarikan diri dari Tuhan. Ia pergi ke Yofa dan melihat sebuah kapal yang akan pergi ke Tarsis. Ia pun membayar perjalanannya untuk pergi ke Tarsis. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, dan terjadilah badai yang besar, hingga kapal yang dinaiki Yunus ikut terombang-ambing. Awak kapal menjadi takut. Yunus turun ke dalam ruangan kapal untuk tidur. Nakoda kapal melihatnya yang sedang tertidur. Nakoda kapal pun berkata, "Bagaimanakah engkau bisa tertidur begitu nyenyak?" Mereka pun berkata satu sama yang lain, "Bagaimana kita membuang undi agar kita tahu siapakah yang tertimpa malapetaka ini?" Mereka pun membuang undi dan Yunuslah yang mendapatkan undi tersebut. Mereka pun berkata kepada Yunus, "Dari manakah engkau?" Yunus pun menjawab, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, laut, dan daratan." Mereka pun bertanya kepada Yunus, "Bagaimanakah kita bisa menghentikan badai yang besar ini?" Yunus pun menjawab, "Buanglah aku ke laut, maka laut akan tenang." Mereka pun segera mengangkat Yunus dan membuangnya ke laut. Akhirnya laut pun tenang. Tetapi atas penentuan Tuhan, ada seekor ikan besar yang akan menelan Yunus. Hop! Akhirnya Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yunus pun berdoa minta pengampunan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan pun berfirman kepada ikan yang besar itu. Ikan yang besar itu memuntahkan Yunus ke laut. Tuhan berfirman kedua kalinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka apa yang aku sampaikan kepadamu." Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Yunus masuk dan Yunus pun berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan." Orang Niniwe yang percaya kepada Allah, mereka pun berpuasa dan memakai kain kabun. Kabar tersebut telah tersampaikan kepada raja kota Niniwe. Raja pun memakai kain kabun dan duduk di atas sabuk, lalu berdoa minta pengampunan kepada Allah. Siapa tahu Allah tidak jadi menghukum orang-orang yang ada di kota Niniwe. Raja juga menyuruh agar ternak-ternak yang ada di kota Niniwe tidak boleh makan ataupun minum. Allah melihat perbuatan mereka dan Allah pun menyesal karena Allah telah merancang malapetaka itu kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Tetapi Yunus pun menjadi marah karena Allah tidak jadi menghukum orang-orang yang ada di Niniwe. Yunus pun berdoa, tetapi firman Tuhan berkata, "Layakkah engkau marah?" Yunus pun pergi dari kota Niniwe dan tinggal di sebelah timur kota Niniwe. Yunus duduk di bawah naungannya. Apa yang akan terjadi atas kota Niniwe yang besar itu? Lalu tumbuhlah
pohon jarak yang melampaui kepala Yunus, supaya Yunus terhibur. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi teman-teman, keesokan harinya ada seekor ulat yang menggeret pohon jarak itu hingga layu. Yunus pun menjadi kesal karena pohon jarak itu layu. Ia pun berkata, "Lebih baik aku mati daripada aku hidup." Allah pun berfirman, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Yunus pun menjawab, "Selayak-layaknya aku marah hingga aku mati." Allah pun berfirman lagi, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang tidak sedikit pun engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada orang-orang yang ada di Niniwe yang berpenduduk lebih dari 120 orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dengan tangan kiri dan dengan ternaknya yang banyak." Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, dari kisah Yunus ini kita dapat mengambil nilai positif dan nilai negatif. Nilai positifnya, Yunus menyesal akan perbuatannya dan berdoa kepada Tuhan pada saat di dalam perut ikan. Yang kedua, Yunus mau memberitakan suara Tuhan kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe. Nilai negatifnya, Yunus tidak taat pada panggilan Tuhan. Yunus justru melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dan yang kedua, Yunus marah-marah kepada Tuhan karena Tuhan tidak jadi menghukum orang-orang yang ada di kota Niniwe. Ada juga nilai yang dapat kita ambil dari orang-orang yang ada di Niniwe dan raja mereka. Yang pertama, setelah Yunus menyampaikan suara Tuhan, orang-orang yang ada di kota Niniwe dan raja mereka percaya pada suara Tuhan. Yang kedua, mereka takut akan suara Tuhan. Dan yang ketiga, orang-orang yang ada di Niniwe bertobat dengan cara mereka tidak boleh makan ataupun minum, dan juga mereka harus berdoa minta pengampunan kepada Allah. Dari kisah ini, me and all of you mengoreksi diri kita, apakah kita Yunus masa kini atau orang-orang Niniwe masa kini. Tuhan Maha Tahu. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam Tuhan. Terima kasih. God bless.